Halo antropolog muda, berjumpa lagi dengan saya Gregoria Aprilani Putri Palen. Jadi di video kali ini saya akan mewawancarai informan keren kita mengenai sistem kekerabatan. Teman-teman, sistem kerabatan ini ada dalam 7 unsur budaya. Nah, karena saya sangat penasaran tentang sistem kekerabatan di Manggarai, maka hari ini saya akan mewawancarai informan keren kita, Bapak Yeronimus Embok. Oke, nah teman-teman, hari ini kita sedang bersama Bapak Yeronimus Embok. Jadi tanpa berlama-lama, saya ingin bertanya tentang sistem kekerabatan. Oke, Bapak Nimus. Nah, di Manggarai ini, sistem kekerabatan apa yang dianut dalam masyarakat kita, dalam masyarakat budaya ataupun masyarakat sosial? Pada dasarnya sistem kekerabatan di Manggarai ini lebih khusus didominasi oleh kaum laki-laki dalam hal untuk koordinasi ataupun yang berkaitan dengan unsur-unsur yang sifatnya untuk mengayomi atau mengarahkan, bahkan sebagai pengambil keputusan sekalipun itu didominasi oleh kaum laki-laki. Oke, jadi begitu antropolog muda, di masyarakat Manggarai ini biasanya suatu kepemimpinan ataupun untuk mengayomi masyarakat biasanya dilakukan oleh laki-laki. Misalnya yang saya ketahui adalah seperti Tua Golo. Biasanya Tua Golo di rumah-rumah gendang itu dipimpin oleh laki-laki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi Bapak Nimus, bagaimana peran pernikahan dalam membangun dan memperluas hubungan kekerabatan dalam suku atau masyarakat Manggarai kita ini? Pada dasarnya dalam sebuah ikatan perkawinan, baik dalam prosesnya maupun dalam tindakannya, jadi bukan hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi peran kedua tokoh di sana, di mana baik tokoh perempuannya maupun laki-laki dalam membentuk atau proses untuk menuju sebuah ikatan perkawinan yang ujung-ujungnya akan menjadi satu keluarga yang utuh. Tentu hal ini juga walaupun dominan laki-laki yang menjadi peran, tetapi tidak kalah penting juga peran dari seorang perempuan atau seorang ibu untuk bisa terlaksana atau terbentuknya sebuah perkawinan yang akan mengarah kepada terbentuknya suatu keluarga yang utuh. Oke, baik antropolog muda. Kalau bisa saya simpulkan sendiri, berarti suatu pernikahan di dalam suatu adat kita ini menyatukan antara dua insan. Nah, selain menyatukan dua insan perempuan dan laki-laki, ini juga menyatukan dua keluarga. Yang artinya dengan adanya suatu pernikahan pasti akan memperluas suatu hubungan juga. Ya, dalam sistem perkawinan suku Manggarai itu bukan cuma pertemuan kedua insan, tetapi di sana lebih melekat adalah sebuah pertemuan ikatan cinta kedua keluarga besar, yang mana sering disebut perjumpaan kue dulu atau terbentuknya satu keluarga baru, yang mana adalah perkawinan untuk kedua keluarga besar, laju disebut adalah terbentuknya sebuah
Boinelu. Oke. Boinelu itu sendiri adalah simbol atau bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh kedua keluarga besar itu sebagai wujud dukungan baik secara moral maupun secara spiritual, bahwa pertemuan itu betul-betul mengarah pada terbentuknya sebuah perkawinan kedua keluarga besar yang akan menjadi satu ikatan baru. Tetapi dalam hal ini di sana lebih lebih fokus kepada sistem perkawinan yang akan melibatkan atau menyatukan kebiasaan dalam kedua keluarga besar itu. Katakanlah begini, perkawinan itu akan terjadi ketika di sana tidak ditemukannya satu keturunan, karena itu tidak diperbolehkan baik secara adat maupun secara gereja. Tetapi yang lebih menarik di sana, ketika kedua keluarga besar ini latar belakang atau sering disebut ceki. Ceki itu tidak bisa gabung jadi satu. Katakanlah perempuan, cekinya dia ditinggalkan di keluarganya atau kebiasaan di keluarganya ditinggalkan di keluarganya, tetapi begitu dia bergabung dengan pihak laki-laki atau calon suaminya, dia akan mengikuti kebiasaan atau ceki dari keturunan suaminya atau laki-laki. Jadi seperti itu, walaupun di sini ada perjumpaan atau ikatan perkawinan untuk kedua keluarga besar selain mereka berdua, tetapi pihak perempuan secara sah setelah itu dia akan meninggalkan kebiasaan dalam keluarganya atau cekinya dan dia bergabung ke keluarga pihak laki-laki dan ikut ceki keluarga laki-laki itu. Contoh konkret, ceki perempuan dia biasanya makan tikus. Tetapi ketika dia sudah bergabung di keluarga laki-laki, kebiasaan itu dia akan tinggalkan dan dia ikut kebiasaan keluarga laki-laki untuk tidak makan tikus. Seperti itu. Oke Bapak Nimus, terima kasih informasi baru yang sudah saya dapat. Nah, dari kata ceki ataupun misalnya bisa dibilang adalah suatu tradisi dari keluarga lain dan juga keluarga lainnya, saya ingin bertanya, bagaimana pewarisan harta atau garis keturunan di Manggarai ini? Dia itu yang begini, garis ayah atau garis ibu? Kalau sistem Manggarai atau sistem hierarki Manggarai itu lebih dominan mengikuti alur laki-laki, baik dalam pengambil keputusan, kebijakan, ataupun sistem pembagian warisan atau harta. Itu lebih melihat dari garis keturunan laki-lakinya, atau dalam hal ini sering kita sebut Ataone dan Atapeang. Atapeang itu adalah posisi perempuan, Ataone adalah sebutan atau posisi sebagai laki-laki. Dengan sebutan Atapeang Ataone, dengan sendirinya di situ akan terjadilah secara alami yang sifatnya tidak ada lagi tawar menawar. Jadi
Jadi terkecuali ada lagi sebuah kesepakatan yang sifatnya untuk sama-sama memberi rasa keadilan baik untuk saudara laki maupun saudara perempuan. Nah, tetapi untuk sementara masih menganut bahwa ketepian atau itu masih kental sekali. Dan itu akan berpengaruh kepada sistem hierarki, sistem keturunan. Nah, bahwa apapun bentuk perkawinannya tetap membawa sistem ketepian atau ketika dia punya keturunan dalam keluarganya itu. Oke, baik teman-teman. Di sini kita sudah tahu bahwa sistem pembagian warisan atau garis keturunan dalam suku Manggarai itu menggunakan sistem patrilinear. Jadi Bapak, dari sistem patrilinear ini, bagaimana sistem yang menggunakan garis keturunan laki-laki ini dapat mempengaruhi struktur sosial dalam pembentukan kelompok sosial di lingkungan kita? Tentu itu diiringi dengan interaksi sosial, di mana sistem interaksi sosial Manggarai itu lebih didominan oleh laki-laki dalam memimpin sebuah musyawarah, baik itu musyawarah dalam keluarga maupun musyawarah dalam wilayah atau lingkungan. Habis itu dalam memimpin juga, baik memimpin keluarga itu sendiri maupun wilayahnya, itu didominasi oleh laki-laki. Dan peran laki-laki di sana sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang sifatnya resmi atau yang sifatnya tidak diganggu gugat lagi. Nah, begitu juga dalam pembagian warisan atau wilayah, itu peran laki-laki di sana itu sangat penting sekali. Nah, dalam ritual-ritual juga sepertinya upacara-upacara keagamaan ataupun upacara adat itu sendiri, itu peran laki-laki itu menjadi suatu simbol yang mana bahwa kalau tidak ada laki-laki, sepertinya keturunan dari keluarga itu bukan dianggap sepele ya, tetapi sepertinya semacam ada kurangnya begitulah, tidak sesempurna ketika dalam suatu keluarga itu ada laki-laki yang mana mereka selalu sebut landuk. Landuk itu adalah simbol dari kegagahan laki-laki itu dalam keluarga. Terus di dalam wilayah itu ada yang namanya dalu atau tua golo atau tua gendang. Jadi seperti itulah budaya-budaya Manggarai dalam peran di lingkungan sosial atau interaksi sosial. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nimus untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan antropolog yang sangat penasaran. Oke teman-teman, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan di Manggarai ini masih menggunakan sistem kekerabatan patrilinear atau bisa dibilang dipimpin oleh seorang laki-laki. Sungguh, ini adalah suatu kebiasaan yang luar biasa dan juga budaya yang luar biasa yang pastinya harus kita sebarluaskan. Jadi teman-teman, sekian bagaimana wawancara saya untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan di Manggarai. Jadi saya Putri Palen dan Bapak Yerenimus Embok pamit undur diri.